Yang jelas negara kan menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah. Nanti jangan sampai ibadahnya membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Apa itu? Ironi apa paradok itu? Ada minkusi Islamin maritar kumalayani. Orang itu kalau Islamnya bagus, salah satu tandanya adalah dia tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat. Mbak, jadi kepedulian pada orang saudara itu bagus ibadah loh. Jangan tidak beribadah itu penting. Dan itu tetap harus kita tanamkan pada diri kita, menjaga orang lain. Itu ibadah yang luar biasa. Saya juga bukan perokok. Meskipun saya orang yang dosa. Lembaga-lembaga sosial keagamaan udah banyak. Lazus museum dari mana ini bentuk kepekaan sosial itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam acara Pekan Ramadan Diskusi Bahagia LKKNU Kabupaten Blitar. Ya, saat ini kami sudah bersama dengan dua narasumber yang luar biasa, yaitu ada Bapak Haji Syaikul Munib dari Kemenak Kabupaten Blitar. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Iya. Yang kedua ada Yai Agus Muhtasim dari Wakil Khatib Syuriah PCNU Kabupaten Blitar. Apa kabar Yai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Pada talkshow kali ini kita akan membahas terkait silaturahmi di tengah pandemi. Sebagaimana yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini belum usai dan juga jumlah kasus semakin bertambah. Namun, masyarakat sepertinya sedang lupa bahwa kita sedang berada di tengah pandemi. Masyarakat lebih fokus untuk menyiapkan Lebaran Idul Fitri. Padahal diprediksi bahwasanya pada saat Lebaran ini adalah puncak dari COVID-19. Seharusnya masyarakat harus lebih waspada untuk menjaga jarak dan juga lebih banyak di rumah aja. Nah, diskusi kita saat ini bersama dengan Kemenak dan juga Wakil Khatib Syuriah PCNU Kabupaten Blitar. Yang pertama bersama dengan Bapak Haji Syaikul Munib terkait silaturahmi di tengah pandemi. Bapak menyikapi kondisi masyarakat yang semakin menuju Lebaran ini semakin ramai, bahkan di tempat-tempat tertentu seperti mal, kemudian pasar, apalagi itu semakin ramai menuju persiapan Lebaran. Masyarakat yang sulit dikendalikan ini bagaimana kira-kira sikap dari Kemenak Kabupaten Blitar, Bapak? Ya, terima kasih. Jadi ketika saya tadi berangkat dari rumah ke sini, waduh, di jalan padat sekali orang belanja di tempat-tempat belanja. Karena itulah mungkin kita perlu lebih meningkatkan lagi untuk aspek sosialisasi dan juga motivasi kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan menjaga diri, menerapkan protokol kesehatan. Kami yakin memang ada sebagian anggota masyarakat kita yang masih belum memahami protokol kesehatan itu seperti apa. Iya, benar Bapak. Nah, ini yang perlu kita berikan pemahaman. Di sisi yang lain, saya juga yakin sudah banyak anggota masyarakat kita yang paham harus menjaga protokol kesehatan, tapi tidak mau melaksanakannya. Nah, inilah yang perlu kita berikan upaya untuk menyadarkan. Kita sebenarnya juga memahami momen Idul Fitri adalah momentum 1 tahun sekali yang luar biasa dan pasti ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Nah, karena itulah kami juga menghimbau melalui berbagai macam jalur. Kalau kami punya jalur di lembaga pendidikan formal, di madrasah, kita sudah melaksanakan kegiatan belajar di rumah, jelas ini. Kemudian melalui kegiatan pendidikan non formal lewat teman-teman penyuluh, kita juga tidak bosan-bosannya untuk memberikan penyuluhan, pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana mengupayakan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Dan tentunya kita berharap pandemi ini segera terselesaikan. Caranya bagaimana dengan memutus mata rantai penyebaran virus ini. Juga kita tentu juga memberikan upaya untuk contoh perilaku. Contoh konkret, pelayanan di kantor tetap kita laksanakan, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Contoh misalkan untuk pelayanan haji, sehari hanya dibatasi maksimal 5 kali 5 pendaftaran. Tapi
Tapi bagaimanapun juga kita tidak bisa menghentikan masyarakat yang membutuhkan layanan haji. Apalagi hari ini tadi adalah pelunasan terakhir untuk tahap yang kedua. Banyak tadi tamu datang ke kantor, nah kami harus menerapkan protokol itu. Kita batasi jamaah untuk nunggu di luar, masuk hanya 55 aja. Kira-kira upaya konkret kami seperti itu, Mbak, untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Memang perlu peran dari semua pihak ya Pak. Betul. Untuk meminimalisir COVID-19 ini. Kemudian sosialisasi juga tidak boleh terhenti Ya. selama COVID ini juga belum berakhir. Betul. Ya, Ya. Pak. Yang selanjutnya kita mau menghadapi Idul Fitri, ya, Pak. Sebentar lagi Idul Fitri. Seperti biasa, banyak persiapan untuk Idul Fitri, apalagi sholat Id. Kemudian budaya kita yang juga silaturahmi. Nah, lalu bagaimana PCNU menyikapi perayaan Idul Fitri besok itu? Ya, terima kasih. Antara Ramadan, kemudian dilanjutkan Idul Fitri, itu memang menjadi sesuatu yang istimewa di pandangan kaum muslimin. Sehingga ketika selesai Ramadan, masuk Idul Fitri, menganggap sudah meraih kemenangan. Ini hari kemenangan setelah 1 bulan berpuasa, mengendalikan hawa nafsunya. Terus pada masuk Idul Fitri merasa kemenangan, dan ini yang harus kita luruskan. Kemenangan yang diraih setelah berpuasa 1 bulan itu jangan diwujudkan dalam bentuk yang seperti orang yang, kalau orang Jawa ya betul buah itu. Setelah dikekang 1 bulan euforia Iya. semaunya sendiri, bukan itu. Jadi justru bagaimana kita merawat apa yang telah kita lakukan selama 1 bulan dengan mengendalikan hawa nafsu kita, memperbanyak ibadah, masuk Idul Fitri. Untuk yang beda kan bulannya yang beda. Iya. Bulannya beda, kan pengendalian nafsunya, kuantitas bahkan kualitas ibadahnya juga harus berlanjut. Jadi kalau dari kita ya bagaimana nanti kita menyambut Idul Fitri ya sesuai dengan konsep syariat, misalnya ya sholat Id, kemudian teknis pelaksanaannya, karena kita sekarang dalam suasana pandemi atau wabah, tentu tidak sama dengan ketika Idul Fitri itu dilaksanakan terjadi di suasana yang normal. Maka bagaimana kita melaksanakannya, ya kita ikutilah imbauan dari pemerintah, protokol kesehatan kita terapkan. Yang jelas tetap ibadah, kemudian kecerdasan juga penting. Jangan sampai kita itu beribadah yang brutal, ibadah yang membabi buta itu. Jadi cerdas. Berlebih-lebihan dalam beribadah tidak bagus. Oh iya. Agama itu punya batas-batas. La dororo wala diroro fil Islam. Di dalam Islam itu tidak ada tindakan sikap yang diperbolehkan untuk membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Dan kita tahu bagaimana pandemi ini begitu luar biasa percepatan penularannya. Maka ya kita harapkan warga kita Nahdien khususnya kaum muslimin pada umumnya yang barangkali beberapa hari lagi itu merayakan Idul Fitri, kita perhatikanlah ini. Jadi beribadah dengan penuh keikhlasan, tapi juga jangan lupa kecerdasan itu, seperti katakan Pak Haji Mulid tadi. Jangan ibadah yang tidak cerdas, maunya beribadah membabi buta, brutal, merugikan orang lain. Itu yang tidak diperkenankan. Iya. Terima kasih Yai. Jadi kita juga harus menyelamatkan diri kita dan juga menjaga keselamatan orang lain. Tetap beribadah dengan ikhlas tanpa harus merugikan diri kita maupun orang lain, seperti itu. Lalu bagaimana kebijakan Kemenak untuk sholat Idul Fitri ini, Bapak? Ya.
Yang jelas negara kan menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah. Iya. Ini yang harus menjadi kata kuncinya. Karena itulah sampai dengan saat ini Kementerian Agama tidak pernah mengeluarkan larangan, tetap mempersilahkan jamaah untuk melaksanakan ibadah, termasuk di dalamnya melaksanakan sholat Idul Fitri. Memang ada beberapa catatan, misalkan kemarin Bapak Menteri menyampaikan untuk menghimbauan ya, untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri itu bagi warga yang berada di daerah yang memang penyebaran COVID-nya itu tidak terkendali. Iya. Sehingga justru seperti Dawe Yahya tadi, itu nanti jangan sampai ibadahnya membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Nah, silakan melaksanakan ibadah, tetap tidak harus di masjid, tidak harus di lapangan bersama-sama, mungkin bisa dilaksanakan di rumah atau dalam komunitas yang lebih kecil, sehingga bisa meminimalkan penyebaran itu. Namun bagi warga yang memang hidup di daerah yang memang perkembangan atau aspek penyebaran virusnya ini masih terkendali, nah ini dengan menerapkan protokol kesehatan disilakan untuk melaksanakan. Bahkan Fatwa MUI pun seperti itu. Ini kalau kita melihat juga surat edaran dari Bapak Bupati nomor 400 juga seperti itu aturannya. Fatwa MUI yang nomor 28 juga seperti itu. Nah, tapi prinsip kehati-hatian tetap harus dilaksanakan. Seperti contoh konkret tanggal 19 kemarin Bapak Presiden melaksanakan rapat kabinet terbatas. Setelah itu hasilnya beliau melarang pelaksanaan sholat Idul Fitri, tentunya di daerah-daerah tertentu memang masih belum terkendali penyebarannya. Dilanjutkan lagi, Ibu Gubernur kemarin juga mencabut surat nomor 451 yang terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Akbar. Nah, karena inilah sebagai bentuk kehati-hatian kita mengapresiasi bukan masalah ibadahnya yang dilarang, tapi pengumpulan massa yang dikhawatirkan akan membuka peluang lebih besar terkait dengan penyebaran virus COVID-19. Oke, silakan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri mungkin di rumah atau mungkin di musola dengan komunitas yang lebih terbatas, sehingga bisa meminimalkan terkait dengan sebaran COVID-19. Iya, memang diperbolehkan, namun tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Lalu Kiai, kalau melihat di Kabupaten Blitar ini sudah ada zona merah, juga ada yang mungkin tergolong zona masih kuning. Lalu bagaimana untuk mensosialisasikan kepada warga muslimin dalam persiapan Idul Fitri besok? Ya, jadi semua pihak yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan COVID-19 ini, terkait dengan pelaksanaan ibadahnya, saya kira memang harus bersama-sama, tidak bisa dibebankan satu lembaga atau pemerintah saja. Sementara yang lainnya apatis, tidak peduli, acuh. Nah, ini saya kira sesuatu yang tidak baik, dan kita juga masih melihat jadi memang di masyarakat kita itu masih banyak masyarakat yang gimana ya, abai terhadap ini. Jadi saya melihat itu kadang ibadahnya ya ibadah, tapi sisi lain potensi membahayakan orang lain itu kurang diperhatikan. Jadi untuk bagaimana kita kepada masyarakat, saya kira ya semua pihak harus bersama-sama dan terus-menerus, saya kira tidak boleh henti menyampaikan ini, karena memang pendidikan itu sangat mahal dan sangat sulit barangkali kalau jangkauannya seluas ini dan di tengah-tengah kondisi pandemi yang kan mendadak, tidak ada persiapan sebelumnya, jadi tiba-tiba ya datanya tiba-tiba, akhirnya sikapnya kan juga mendadak tiba-tiba. Maka keseriusan kita, kesabaran kita, dan terus-menerus memberikan arahan kepada masyarakat
masyarakat, saya kira harus terus dilakukan, tidak boleh berhenti. Nggak boleh Karena bertasan ya. justru ini ketika hari raya ini rawan sekali nih, ketika orang euforia senang kemenangan tadi Pak Haji. Jadi sepertinya lupa ya, terlena inilah yang berbahaya. Iya, Dimana di benar-benar. sini yang harus kita masuk lebih daripada kemarin-kemarin barangkali antisipasi kita. Oh ya, apakah PCNU sudah mengeluarkan himbauan terkait Idul Fitri ini? Ya. Terkait Idul Fitri belum yang waktu dekat ini, tapi sudah disampaikan menjelang Ramadan kemarin. Pelaksanaan ibadah seputar Ramadan dan Idul Fitri itu masih sama dengan yang diterbitkan oleh PW. Artinya kita ya apa bahasanya Pak Haji, relaksasi. Relaksasi, Jadi melihat benar. kondisional, kalau memang tempat-tempat itu dirasa aman dan tidak berpotensi menular atau tertular, silakan dilaksanakan di masjid, di musola, tapi tetap ini yang ini Garis bawahi. kalau seandainya warga kita itu maksimal protokol kesehatan itu jalan, itu bagus. Ini protokol kesehatan tidak mau diabaikan. Jadi apa itu airnya tidak habis-habis, karena nggak pernah dipakai untuk cuci tangan gitu. Dan sabunnya juga tidak habis-habis karena sudah mau lupa itu rasanya. Sudah mulai luntur karena udah lama banget sosialisasinya, sekarang menuju Lebaran mulai luntur dan juga pasar-pasar semakin rame. Ya, artinya begini Mbak, jadi untuk melaksanakan Idul Fitri dan ibadah yang lain, jamaah di masjid musola mengacu kepada edaran menjelang Ramadan kemarin dan juga sama dengan PW, artinya untuk protokol kesehatan tetap harus dimaksimalkan betul. Ya, selanjutnya Bapak Munib, terkait Lebaran juga. Biasanya kita budaya kita adalah berkunjung, silaturahmi ke tetangga, ke keluarga yang jauh ataupun dekat. Nah, masih bolehkah kita melakukan silaturahmi di Lebaran tahun ini? Yang jelas kalau namanya silaturahmi itu kan ini nanti Kiai bisa paling tahu, silaturahmi kan harus tetap dilaksanakan. Meskipun tidak harus secara bertatap muka langsung. Namanya esensi silaturahmi kan menjalin hubungan baik aja lah. Artinya tidak harus ditandai dengan ketemu langsung, salaman, berpelukan, cipika-cipiki, nggak harus seperti itulah silaturahmi. Artinya kita bisa memanfaatkan media lain, apalagi saat ini sudah begitu banyak media teknologi informatika yang bagus. Kita bisa pakai telepon, bisa berkirim pesan, bisa video calling ya. Jadi dan saya sudah merasakan sendiri ketika 2 minggu di isolasi rumah sakit ini menggunakan silaturahminya pakai HP terus ini. Jadi mungkin nanti ya juga bisa menjelaskan, artinya silaturahmi kan memang tidak harus bertatap muka dan bertemu fisik. Nah, artinya kan esensinya kan saling menjaga hubungan baik, saling mendoakan, mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik. Ini saya pikir harus tetap dilaksanakan, tidak hanya pada saat Idul Fitri, tidak hanya Idul Fitri. Di semua kesempatan tetap harus dikembangkan konsep silaturahmi ini. Nah, mungkin memang di tahun ini silaturahminya sudah agak berbeda dengan makna silaturahmi ketika di luar pandemi. Saya sudah bilang sama anak-anak saya, nah tahun ini melancarin ingin aku untuk nanti ke yang lain-lainnya ditahan aja, lebih banyak di rumah. Di rumah saja. Ya kita tetap bisa memilih ya mana yang kita anggap yang kita anggap harus kita kunjungi. Di yang lain mungkin yang pihak-pihak yang lain mungkin tetap kita bisa jalin komunikasi untuk menjaga silaturahmi tanpa harus bertemu secara langsung. Itu tetap harus dijaga, sehingga ini ada keuntungan buat ibu-ibu di rumah, mengurangi perutnya di Iya Pak. Iya.
Terkait silaturahmi mungkin juga harus dihimbau lebih lanjut ya Pak, harus tetap dengan protokol kesehatan juga. Lalu Yai, ini masyarakat sudah mulai ramai, sudah mulai menyiapkan pernak-pernik Lebaran. Selain jajanan juga petasan, kemudian biasanya balon udara, itu mungkin sudah mulai menyiapkan untuk menyambut Lebaran. Padahal dengan adanya petasan itu bisa mengundang banyak orang, mengundang massa. Ini bagaimana ya himbauan dari PCNU ini? Ya, terima kasih. Di suasana pandemi banyak orang prihatin, semua prihatin, semua susah dari berbagai aspek, pertemuan, kerja, dan semuanya dibatasi semuanya. Janganlah terus di saat orang lain prihatin, susah ini terus kita membuat sesuatu yang malah yang tidak bagus. Iya. Maka ya sebaiknya memang itu ditiadakan saja. Membuat petasan, membunyikan petasan, dan hal-hal yang dirasa tidak bermanfaat atau kurang faedah kita. Di saat orang kebutuhan hidup perharinya saja sampai seperti ini malah dibuat petasan, kan itu ironi apa paradok itu. Anda min husni islamin maritar kumalayani, orang itu kalau Islamnya bagus salah satu tandanya adalah dia tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat. Inilah, dan saya ini lihat harus menjadi buah kita selama berpuasa ini. Jadi apa yang kita lakukan setelah Ramadan itu harus lebih bermanfaat. Hal-hal yang tidak ada faedah manfaatnya ya berkurang kalau belum bisa meninggalkan semuanya. Tapi kalau petasan jelas itu kalau di suasana atau alamnya normal lagi, petasan mengungkapkan kegembiraan. Lah bolehlah sebagian menyatakan itu boleh ekspresi kegembiraan, luapan kegembiraan. Tapi untuk di suasana kayak begini, duduk saja tidak ada apa-apa kita dijarahi, malah buat petasan dengan aula tidak boleh, mestinya lebih tidak boleh lah. Belum dari sisi berpotensi mengundang kerumunan orang. Dan itu jadi pemandangan yang tidak enak kalau dilihat. Di masjid saja kita dijarahi, di sini malah ini jadi pemandangan sangat tidak baik. Iya. Lalu Yai, masyarakat kita ini beragam, tidak cukup dengan himbauan dari pemerintah saja. Mungkin peraturan pemerintah saja terus nurut, tidak. Ada juga yang perlu ada dalil hukumnya, enggak? Ada aturan dari agama Islam enggak terkait inilah? Mungkin himbauan atau dari segi hukum Islam ini bagaimana? Ya, jadi Islam itu pada prinsipnya dibangun ala jadil masalah wa daril mafasid. Asar'u mabniun ala jadil masalah wa daril mafasid. Agama ini dibangun di atas dua pilar. Satu, mengundang atau menciptakan atau mendatangkan kemaslahatan, kebaikan. Dan yang kedua, menghindari kerusakan, mafsadah, sesuatu yang membahayakan, merugikan. Ini konsep pokok syariat itu seperti ini. Maka maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat adalah al-muhafadah. Al-muhafadah alal maslahah, menjaga kemaslahatan agama ini. Sehingga kalau hal-hal yang itu tidak ada maslahahnya atau merugikan, jelas itu bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat ini sendiri. Kemudian di antara jalbul masoleh, menarik maslahah, mengundang maslahah, mendapatkan maslahah dengan menghindari kerusakan, mana kita prioritaskan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbul masoleh. Di dalam al-qawaidul fiqhiyah para ulama menyatakan ini, menolak bahaya itu harus lebih prioritas daripada mendatangkan kemaslahatan. Contoh sederhana begini, saya mau makan, ini jelas mendatangkan maslahat. Tapi di samping saya ada harimau, ada ular, kemana saya dahulukan? Makan
dulu itu musirnya belakangan atau kita usir dulu ularnya. Ini kalau dalam penerapan itu ya kita usir dulu harimaunya, ularnya, baru kita makan. Apa gunanya kita makan setelah kita makan Makan dihabisi harimau. Maka dalam mafasid muqaddaman jadi masalah. Menolak bahaya, menghindari bahaya itu harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Maka kalau petasan mungkin dari sisi maslahannya senang ini senang. Mungkin dari sisi maslahannya itu senang. Tapi mafsadahnya kalau itu petasannya kertas jelas mengotori jalan, banyak orang yang kaget terkejut. Belum menyakiti orang yang ini suasana beli beras saja sulit kok malah dibuang di hambur-hamburan, menyakiti orang. Padahal al-muslim man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang bisa menjamin keselamatan orang lain, baik dari lisannya, dari tangannya. Itu yang spesifik disebutkan dalam hadis. Secara kan orang Islam itu adalah orang yang bisa menjamin keselamatan orang lain dari aktivitasnya tidak boleh merugikan orang lain. Baik itu ucapan, perbuatan, tindakan yang tidak boleh mengganggu orang lain. Termasuk besok prinsip yang harus kita pegang adalah kita harus jaga diri untuk menjaga orang lain, begitu Iya. ya. Jadi jangan dianggap kalau saya tidak berjabat tangan dengan Pak Haji Buni berarti saya ada tadabbur, ada sengketa dan bukan. Justru saya Iya. menjaga Menjaga, jangan Bu. sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Iya. Kan persaudaraan silaturahmi menyambung rasa persaudaraan ukhuwah ini tidak harus diwujudkan bentuk jabat tangan. Karena apa? Jabatan itu adalah sebuah tindakan sikap dari anggota lahiriah kita, itu merupakan cerminan dari isi hati kita. Kalau sekedar jabat tangan bisa kok saya dengan Pak Murid umpama bermusuhan, ini jabatan saya bisa, malah yang pokok disininya sebenarnya. Sehingga realisasinya jabat tangan itu yang asli. Cuma kan ada atau jabatan yang palsu itu kan ada. Banyak. Nah yang asli, yang pokok, yang urgent justru yang di hati kita itu menjaga saudara-saudara saya. Maka dengan suasana kayak begini, barangkali silaturahim yang kalau di saat yang normal ya saling berkunjung ke rumah tetangga, saudara yang mungkin jaraknya juga berjauhan, mungkin saat ini lain. Yang tadi media yang bisa kita gunakan, murasalah, kirim surat kalau sekarang ya kirim WA, SMS dan sebagainya. Kalau masih hadiah ya kirimkan hadiahnya, itu sudah bagian dari silaturahim kita. Jadi tetap silaturahim dengan cara-cara yang berbeda. Apakah silaturahim yang semacam itu mengurangi nilai lebaran kita ya? Gitu. Lebaran itu kalau kita bicara lebaran dari filosofinya lebaran dari dosa. Jadi setelah kita puasa 1 bulan, kita sempurnakan dengan zakat fitrah, kita lebaran dari dosa. Itu kan filosofinya. Dengan bersih dari dosa ya apa yang kita laksanakan selama Ramadan, mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, memperbanyak ibadah, tadarus, qiyamul sebagainya, ya kita lanjutkan. Sama sekali tidak mengurangi nilai kita beridul fitri, dan hari kemenangan kita tetap kita dapatkan. Malah nanti kalau kita berlebihan di dalam mengapresiasikan atau mengekspresikan kemenangan ini, itu malah bisa mengurangi merugikan orang. Soalnya coba sekarang ini saya datang ke rumah tetangga atau saudara, terus dia khawatir sama saya, gimana? Hatinya sudah tidak enak. Kita membuat orang ini dalam pandangan tasawuf ini, kalau kita membuat orang hati tidak enak, ini sudah tidak bagus. Kita menanyakan sesuatu kepada orang yang gara-gara pertanyaan saya ini, pertanyaan kita ini, dia menjadi tidak enak. Berarti saya penyebab tidak enak lagi. Jadi yang memang harus kita sosialisasikan kepada saudara-saudara kita. Jadi beribadah di tengah-tengah pandemi ya tetap penuh keikhlasan maksimal dan disesuaikan dengan protokol kesehatan dan keikhlasan dan cerdas kita.
cerdas begini. Iya, iya, iya Bapak Munib ini adalah dulu pernah kena positif corona, positif COVID-19 ya, dan banyak sekali kasus positif COVID-19 ini tidak diketahui atau tidak terlihat gejala-gejalanya. Kemudian bagaimana sih pengalaman Bapak, maksudnya apa yang pernah Bapak alami selama terkena corona itu Bapak? Oke, jadi saya merasakan ketidaknyamanan tubuh saya itu saat saya mengikuti kegiatan pelatihan calon petugas haji di asrama haji. Jadi kegiatan itu diikuti oleh lebih dari 450-an peserta, berlangsung dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020. Nah, saya sekitar tanggal 15 itu merasa tubuh saya itu agak demam. Jadi waktu itu memang Surabaya sudah zona merah. Nah, kita sendiri juga guyon-guyon dalam serta itu. Ketika ini kita harus dipulangkan ini kita ini. Nah, cuma karena kita komitmen untuk bersama tetap dikatakan sampai selesai. Jadi saya hanya merasakan demam, sedikit demam. Kemudian saya tetap mengikuti sampai selesai. Pulang di rumah pun saya tidak merasa sakit yang berlebihan. Tapi karena saya demam, saya minta obat ke teman Pak medis. Obat habis, kok belum turun, tetap merasa demam. Terus saya ke rumah sakit, kesehatan kok tetap masih demam. Saya pamitan sama anak-anak, sama keluarga. Ayah mau ke rumah sakit Mati Waluyo, karena Mati Waluyo memang rumah sakit rujukan COVID. Nanti kalau ayah harus diisolasi di sana, anak harus bisa menerima, harus sabar. Ini demi kebaikan semua. Ayah akan mendapatkan perawatan yang benar di sana. Di sisi yang lain, ayah nggak akan nulari. Itu prinsip saya untuk melindungi diri dan keluarga saya. Akhirnya saya diantarkan oleh ibunya anak ke rumah sakit dan langsung masuk observasi di ruang UGD. Dan saya begitu juga mungkin dari hasil rapidnya sudah tahu kalau saya positif. Langsung diisolasi di ruang UGD dan saya menjalani proses pemeriksaan, masuk ke ruang isolasi di ruang mawar di belakang itu 2 minggu di sana. Saya di swab 3 kali. Swab yang pertama memang positif, swab kedua itu negatif, swab ketiga negatif. Saya nyatakan sehat 1 bulan. Dan memang yang saya rasakan mungkin tidak seperti penderita yang lain, karena memang kondisi fisik seseorang memang berbeda. Jadi saya hanya merasakan gejala demam, tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada sesak nafas, tidak ada sama sekali. Meskipun mungkin dari hasil pemeriksaan kesehatan saya ditemukan adanya radang paru-paru. Nah, disitulah yang terus diobati oleh tim medis. Begitu radang paru-paru sudah sembuh, saya bisa dinyatakan sehat dan boleh. Nah, hari ini memang banyak OTG, orang tanpa gejala. Jadi mereka itu sebetulnya karier ya positif corona, tetapi tidak kelihatan sakit. Meskipun kata teman medis kemarin sekecil apapun pasti ada gejala sakit aneh. Cuma mungkin dia nggak merasakan. Nah, inilah yang berbahaya karena mungkin bisa jadi dia itu di rapid hasilnya negatif, tapi positif corona. Karena memang rapid itu hanya melihat pada daya tahan tubuh, sementara kalau swab itu memang untuk melihat ada tidaknya virus dalam tubuh orang tersebut. Kalau rapid yang diambil adalah sampel darah, kalau swab yang diambil adalah droplet, artinya cairan dari mulut, hidung, dan mungkin dari mata. Nah, itulah yang akan bisa menentukan seseorang itu punya terkena virus COVID-19 atau tidak. Nah, karena itulah kita tetap harus berhati-hati menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan tentunya menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan tetap di rumah. Di rumah aja. Yang jelas sekarang orang mungkin begini ya, orang tanpa gejala itu, misalkan dia tidak kelihatan sakit, tapi dia ini positif corona. Dia mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid.
dia sudah bersih dari hadas dan najis, tetapi dia sebenarnya kan masih membawa potensi untuk penyebaran virus melalui cairan mulut, hidung atau mata. Nah, inilah yang harus kita hati-hati. Karena itulah betul sekali ketika COVID ini sudah menjadi pandemi, maka di musola, di masjid, karpet dilipat, bawa sajadah sendiri. Dalam arti untuk biar tidak, misalkan ada orang yang terinfeksi virus COVID-19 tapi dia OTG, maka ketika dia mengusap mata dan cairan mata tidak nempel di tempat umum, tidak berpotensi malah memberikan penularan kepada orang. Dan inilah yang harus kita sadari betul, bahwa saya sering dengar ini, bahwa kita ini, yang saya istilahnya, kita ini sudah suci dari najis, sudah wudhu, sudah mandi, kenapa kok tetap dicurigai? Karena dropletnya itu bisa tetap keluar dari cairan mulut, hidung maupun mata. Dan ini ya potensi penularan kita kepada orang lain seperti itu. Bahkan teman dokter yang juga terkena virus itu menyatakan sambil guyon, ini tidak melalui hubungan badan ya, tapi justru lewat cairan itu tadi. Karena itulah mari kita saling menjaga diri sendiri, keluarga dan saudara-saudara kita agar tidak terkena itu. Gak enak Mbak kena itu. Betul nih, gak enak itu isolasi 2 minggu, saya nggak boleh ketemu keluarga, nggak boleh komunikasi keluar, hanya di kamar. Meskipun katanya pekerjaannya enak, ini cuma makan dan tidur, tapi itulah perjuangan saya. Karena saya nggak doyan makan, nggak bisa tidur. Lah aneh kan, udah dikasih menu yang enak-enak, bergizi, ditawari minta menu apa, tapi perut ini rasanya mual terus. Nah, seminggu yang pertama nggak bisa tidur juga begitu. Padahal kita dikasih obat tidur, obat yang kita konsumsi juga mengandung obat tidur, tapi kok aneh, paling tidur 1 jam, udah tuh bangun, udah nggak bisa tidur lagi. Sendirian, ya itu masih bisa bawa HP, itu bisa browsing kemana-mana. Nah ini yang jelas, udah kalau nggak percaya nggak usah buktikan, ini udah saja ya. Saya katakan nggak enak, saya kira nggak enak. Apalagi bagi teman-teman kita yang nyun sewu punya penyakit penyerta. Jadi 60% kasus meninggal COVID itu karena ada penyakit penyerta itu. Jadi mungkin dia sebetulnya udah punya penyakit jantung, udah punya sakit darah tinggi, tetapi selama ini mungkin tidak dirasa atau disembunyikan. Nah, ketika kena virus ini, daya tubuh dia turun, akhirnya penyakitnya yang tumbuh. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan sababiannya seperti itulah. Jadi kalau yang murni karena serangan COVID sendiri, kok saya selama ini kok malah belum ada. Artinya ketika COVID itu ditangani dengan benar, tidak sampai menyebabkan kematian. Memang yang diserang, kata dokter, memang ke paru-paru. Makanya dokter yang mendampingi mesti penyakit spesialis penyakit dalam, paru-paru, sama medis yang lain. Karena memang yang kena seperti saya itu, saya tidak pernah punya sakit paru-paru sebelumnya. Saya juga bukan perokok, meskipun saya orang NU, saya dulu merokok, sekarang tanya. Dan akhirnya memang di paru-paru saya memang di hari ronsen ini memang kelihatan ada ngeflek peradangan pneumonia di situ. Nah, tapi herannya dokter, ya saya nggak ada batuk, nggak ada sesek, tapi ada peradangan itu. Nah inilah, berarti ini virusnya yang diserang, itu yang harus disembuhkan sambil ditingkatkan daya tahan tubuhnya melalui ini vitamin. Dan makanya bagi saya sudah dinyatakan sehat pun, saat ini harus tetap menjaga pola hidup sehat. Pagi yang biasanya malas olahraga, jadi mau olahraga. Itu hikmahnya. Yang biasanya malas minum vitamin, ini malah setiap hari harus minum vitamin. Banyak sekali minum madu juga. Nah, termasuk bagi kawan-kawan yang alhamdulillah sampai hari sehat, tolong dijaga kesehatannya. Termasuk juga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat itu. Sehingga jangan sampai kita kena sekali lagi nggak enak, dan nggak usah percaya harus nggak enak, nggak usah buktikan tadi, cukup saja buktikan. Saya percaya saya. Nggak perlu membuktikan, sudah cukup percaya Pak dengan cerita Pak Jerigen. Iya, banyak sekali kasus yang sudah terkena virus, namun beliau tidak mau untuk dibawa ke rumah sakit, diisolasi. Lalu sebenarnya apa sih Pak alasan kuat Bapak mau diisolasi atau dibawa ke rumah sakit? Padahal Bapak itu nggak ada gejala sama sekali. Demam biasa. Iya. Ya jadi begini, inilah perlunya
sosialisasi, edukasi, dan motivasi kepada masyarakat. Jadi sosialisasi tentang COVID-19 itu seperti apa, terus edukasinya, terus untuk menumbuhkan kesadaran, motivasinya. Kalau saya pribadi memang saya menyadari bahwa virus ini mudah sekali menular dan sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Makanya ketika saya menekatkan diri saya untuk berangkat ke rumah sakit rujukan COVID-19 itu, saya sudah berniat dalam hati untuk satu, mencari penanganan yang tepat untuk diri saya. Artinya dengan penanganan yang tepat, saya berharap dan yakin Allah pasti akan berikan kesembuhan. Dan betul memang ilmu tadi yang memang betul. Jadi memang harus diselesaikan dengan ilmu, dan yang punya ilmunya tenaga medis. Meskipun Indonesia saya juga dapat air loh ini, air dari kiai juga untuk saya minum, dibawa ke rumah sakit. Ini katanya dari Zam-Zam Tawaf ini. Nah, dan saya minum, alhamdulillah itu jadi sahabat juga doa untuk semua. Nah, ini saya tetap jalankan itu. Yang kedua jelas saya ingin melindungi keluarga saya. Saya nggak ingin keluarga saya tertular. Saya nggak ingin anak saya, 3 orang, istri saya, tetangga saya ketularan karena saya nggak ingin. Maka saya harus mengisolasi diri. Nah, karena itulah memang ini langkah yang paling tepat bagi penderita siapapun dalam status apapun, apakah itu PPP, OTG atau sudah terkonfirm positif, untuk bisa melakukan kegiatan isolasi dan perawatan medis ini. Saya sangat menyayangkan ketika ada kasus orang sudah dimasukkan di ruang isolasi melarikan diri sampai harus jemput paksa. Nah, inilah perlunya edukasi sehingga orang betul-betul bisa paham, karena sakit ini tidak hanya membahayakan untuk diri sendiri tapi juga berpotensi kepada orang lain. Dan itu sudah kembali ke kaidah yang disampaikan ya Agus tadi, bahwa kita harus melaksanakan semuanya dengan ibadah, harus dengan ilmu, harus tidak boleh ya semuanya sendiri dan seperti itu untuk menjaga kemaslahatan bersama. Kembali ke Yai Agus, karena penyebaran virus ini semakin lama semakin meningkat. Kemudian Kabupaten Blitar sendiri zona merahnya semakin bertambah. Sampai detik ini, apa saja himbauan-himbauan atau mungkin upaya apa yang telah dilakukan PCNU dalam pencegahan COVID-19 ini? PCNU dengan beberapa lembaganya, LKK, LK, LPBI, kemudian Sisa Lazis itu bersinergi sebagai koordinator penanganan COVID ini. Dan alhamdulillah di wilayah kabupaten 22 kecamatan, 22 MPC bisa sampai ke sana sasaran kita. Alhamdulillah NU sebagai organisasi keagamaan, kemasyarakatan dalam hal ini sudah ambil bagian dalam penanganan COVID ini. Saya sampaikan terima kasih kepada lembaga yang telah luar biasa perjuangannya, dan juga kepada para donatur yang telah peduli terhadap apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Semoga semuanya diterima oleh Allah SWT dengan harapan semoga wabah ini segera selesai, segera terangkat dari negara kita. Amin. Jadi memang sosialisasi dari PCNU terus dilakukan karena wabah ini belum berakhir, dan juga usaha-usaha untuk pencegahan itu tetap dilakukan oleh PCNU. Ya, Bapak, saya kembali ke Pak Munir. Saya ingin bertanya Pak, setelah Bapak dinyatakan negatif COVID, kira-kira bagaimana mungkin apa yang Bapak lakukan sampai detik ini, pola hidup yang bagaimana yang Pak terapkan? Ya, jadi begini, COVID-19 ini memang efeknya luar biasa, menyentuh hampir semua aspek kehidupan, tidak hanya sisi kesehatan tapi juga sisi psikologis, sosial, ekonomi, keamanan, semua terdampak di situ.
Jadi kalau saya pasca dinyatakan sehat ini pun secara psikologis masih ada trauma juga. Misalkan saya belum bisa nyaman berkumpul banyak orang. Makanya Nyun Sewu ini selama hampir 1 bulan ini saya terawihnya saya di rumah sama keluarga. Saya juga sangat membatasi, saya berani Jumatan itu baru beberapa kali. Jadi ya setelah ini setelah duhur. Artinya masih ada paranoid gitu ya untuk melaksanakan kegiatan bersama. Ini efek psikologis. Secara medis saya tuh sampai beberapa hari di rumah itu insomnia, nggak bisa tidur. Jadi masih ya istilahnya masih masih kebayang-bayang terus suasana di rumah sakit. Jadi mimpi-mimpi terus antara sadar dan tiada itu masih terus kelihatan terbayang. Sehingga dan itu ternyata tidak hanya saya yang alami, tapi juga teman sesama pasien yang sudah dinyatakan negatif. Seperti juga. Artinya ini memang efek yang luar biasa. Karena itulah keluarga saya pun secara sosial, keluarga saya pun sampai hari ini ibunya anak-anak itu belum berani belanja di kampung. Belanjanya keluar langsung ke pasar. Kenapa? Karena dia takut kalau nanti di lingkungan ada yang terinfeksi dan pasti nanti justifikasinya, oh ini tekok keluarga Mbak Munir. Dia takutnya seperti itu. Jadi sampai hari ini pun dia itu kalau belanja kebutuhan saja keluar di luar Tanjung Sari. Nah ini efek psikologi dan sosial yang luar biasa. Karena itulah secara pribadi kalau saya sendiri ya menerapkan pola hidup bersih sehat, mengkonsumsi makanan yang dari halalan thayyiban ya, halalan thayyiban kan thayyibannya kan ya bergizi juga dari di situ. Terus juga mungkin yang selamanya agak malas olahraga tapi jadi mau bangun pagi jalan-jalan sepedaan. Nah, ini juga mengkonsumsi suplemen ataupun multivitamin ataupun kalau kita ya pasti madu itu. Artinya ini untuk ikhtiar kita untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh kita. Secara psikologis saya mulai berani ngimami sholat jamaah itu baru beberapa kali. Terus tadi baru mungkin di musola rumah itu kan baru sekitar 4-5 kali sholat maghrib saya berani ngimam. Selama ini masih ada rasa takut. Ada ketakutan untuk takut ketularan dan takut nulari gitu. Karena maknanya begini, kondisi sekarang luar biasa ya sebarannya. Daerah saya Tanjung Sari di kota ini sudah zona merah. Tetangga desa saya Sumberjo zona merah, Sukorejo zona merah. Ini sudah sangat riskan ya untuk penularan itu. Karena itulah yang sekarang kita pikirkan, saya pikir bukan hanya masalah COVID-nya, tapi juga dampak COVID itu. Secara ekonomi sekarang banyak orang yang kehilangan mata pencaharian, dari sisi keamanan akhirnya berdampak juga angka kriminalitas meningkat. Kemarin tetangga di utara saya kan perampokan juga kan di Tanjung Sari. Nah ini salah satunya juga dengan ada efek itu juga. Jadi terima kasih ini kepada kawan-kawan. Kami sendiri yang di Ma'arif NU Kota juga menggerakkan kawan-kawan untuk peduli bekerja sama dengan kawan-kawan Lazizu dan seluruh lembaga Banom untuk bersatu menyalurkan bantuan yang bisa kita berikan untuk meringankan warga terdampak. Jadi bukan sekedar warga yang terkena terkena virus, tapi yang terdampak. Jadi kita kumpulkan donasi dan segala macam untuk kita salurkan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Karena itu terima kasih kepada kawan-kawan LKKN Kabupaten ini luar biasa sekali untuk memberikan kesempatan ini demi memberikan ini tadi sosialisasi, edukasi dan motivasi kepada masyarakat. Saya pikir ini langkah konkret untuk bagaimana kita berperan serta menekan pandemi ini sedemikian rupa sehingga kita bisa berharap lebih banyak agar pandemi ini secara global bisa segera berakhir. Karena ini banyak yang sudah ingin untuk segera berakhir, terutama jamaah haji 2020 ini mesti tanya ini situ budal apa enggak kaji tahun ini. Ya, kalau kita lihat situasi secara global, tidak hanya di Indonesia, mungkin secara global, secara internasional, kemudian segera terselesaikan. Gitu, Pak. Iya, Pak.
Jadi kita tidak boleh meremehkan terhadap COVID ini. Ini sangat berbahaya, bukan hanya diri kita tapi juga sesama. Selain itu kepedulian kita untuk menjaga diri dan juga kepedulian untuk saling berbagi. Betul. Itu juga harus tetap dikembangkan. tetap dikembangkan. Yai, karena ini kembali ke Lebaran lagi, Yai, makna dari Idul Fitri di tengah pandemi saat ini, mungkin dari panjenengan. Idul Fitri itu artinya kembali kepada fitrah, fitrah manusia, fitrah kita yang suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi setiap bayi lahir itu dalam keadaan fitrah. Kemudian setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, hari raya, itulah kita kembali pada fitrah, pada kesucian. Dan itu yang harus kita jaga. Jangan sampai hanya gara-gara pandemi ibadah kita 1 bulan ini menjadi berantakan karena sikap kita yang kurang bijak atau kurang tepat lah menyikapi ini. Jadi kalau sering kita mendengar atau kita melihat menjelang akhir Ramadan ini, ya, perilaku-perilaku yang barangkali kesannya itu mulai mengabaikan protokol kesehatan ini. Nah, itu mungkin karena itu semangatnya dan sudah jenuh atau gimana bahasa itu, sudah jenuh, bosan. Ini dari sini, dari NU Media ini saya sampaikan bahwa wabah itu memang terjadi juga atas kehendak Allah. Lantas bagaimana sikap kita? Saya kutipkan sebuah hadis yang hadis ini ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab beliau Irsyadul Ibad. Itu ditulis tepat pada babul jihad. Jadi beliau mengutip hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Al-Bazar. Al-faru minat ta'un kal-fari minat zakfi wa man sobarafi wa man sobarufi kana lu ajru syahid. Jadi orang yang lari dari wabah itu seperti orang yang lari dari peperangan. Sebagaimana diterangkan bahwa firor minaz zakfi, lari dari pertempuran ketika tidak dalam rangka untuk siasatan berperang, itu termasuk minal kabair al-mudika, termasuk dosa besar. Jadi lari dari wabah itu seperti lari dari peperangan, berarti kan dosa besar. Wa man sabara fi kana lahu ajru syahid. Siapa yang sabar menghadapi wabah taun, dia berhak mendapatkan atau dihargai, dinilai kesabarannya ini ajru syahid, pahalanya orang yang syahid. Luar biasa ini. Jadi kalau saudara-saudara kita mulai sudah jenuh menghadapi bosan lah, ini harus kita dorong kembali untuk sabar, karena maaf ini kan belum selesai. Insya Allah dengan kesabaran yang ya kita lakukan menghadapi ini, biar cepat selesai dan nanti akan kita rayakan bersama-sama lah kira-kira nanti kemenangan berikutnya setelah kemenangan Ramadan. Jadi Idul Fitri itu ya kembali kepada kesucian fitrah kita sebagai manusia, seperti yang baru lahir dari ibu. Maka untuk seterusnya ya kita isi lembaran-lembaran hidup kita selanjutnya dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Kalau kertas jangan dicoret dengan kertas dengan tulisan-tulisan yang tidak bagus, termasuk tulisan yang baik itu bagaimana ibadah kita kepada Allah dan juga ibadah kita yang bersifat sosial kepada sesama manusia. Belum sempurna ibadah seseorang kalau dia belum bagus dengan sesama manusia. Jadi kalau dia tuh membabi buta ibadah vertikalnya kepada Allah, sesama kalau horizontalnya dia sedang kurang bagus, belum bagus ibadahnya. Ya, karena kita juga menghadapi hari raya Idul Fitri, kepada Bapak himbauan kepada masyarakat
Jadi kalau bicara tentang esensi Idul Fitri, dari waktu ke waktu tidak akan berubah. Esensinya adalah kita tetap harus kembali fitri dan mengamalkan nilai-nilai positif selama Ramadan dalam kehidupan kita selanjutnya. Itu esensinya tetap seperti itu. Nah, justru ketika kita masuk pada situasi pandemik seperti ini, nah justru esensi ini harus kita wujudkan betul dalam perilaku sabar, perilaku yang meningkatkan kepekaan sosial, mendekatkan diri kepada Allah semakin dekat. Nah, ini justru esensinya di situ. Jadi saya tidak melihat dan yakin bahwa esensi Idul Fitri tidak akan berubah. Justru akan menemukan nilainya tersendiri di situasi pandemi seperti ini. Karena itulah kami mengajak pada diri kami pribadi, keluarga dan semua kaum muslimin untuk mari kita menikmati anugerah hidup oleh Allah ini dalam arti betul-betul menggunakan sesuai dengan peruntukannya. Kita diberi anugerah Idul Fitri, ayo disyukuri dan dijalankan syukur itu sesuai dengan peruntukannya anugerah ini. Mungkin kalau tradisi kita dengan meningkatkan silaturahmi, meningkatkan kepekaan sosial kepada sesama manusia, ayo tetap dilaksanakan. Tentunya dengan pola yang agak berbeda, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Toh ketika kita mau menafkahkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita kan nggak harus datang sendiri kasih amplop satu-satu, kan enggak, transfer sudah bisa. Lembaga-lembaga sosial keagamaan udah banyak, lazis nusiam menerima. Nah, ini bentuk kepekaan sosial itu seperti itu. Silaturahmi apakah terputus? Tidak. Esensi silaturahmi kan tidak pada bentuk pertemuan fisiknya, tetapi pada bagaimana hati kita. Kita bisa salaman, tapi hati kita nyimpan dendam. Tetapi lebih pada sisi hati kita, bagaimana kita menjalin rasa saling memberi rahmat, kemampuan memberikan kebaikan kepada sesama muslim yang kita kembangkan melalui ucapan yang baik, doa dan segala macam. Ya, syukur-syukur kalau ada sekalian dengan transferan lagi manfaatnya apa ini wujud, ya tadi wujud. Silaturahmi kita sekali tidak harus dalam bentuk pertemuan fisik, apalagi media teknologi kita sudah luar biasa. Jadi mari kita bijak untuk menyikapi segala sesuatunya, beragamalah dengan ilmu. Maka dari itu ajaran Islam kan jelas untuk senantiasa mencari ilmu, dan Allah menjadikan mengangkat derajat orang yang berilmu. Nah, ini karena itulah itu motivasi bagi kita. Nah, tentu ini tidak akan bisa kita laksanakan kalau kita tidak punya ilmu. Nah, sekali lagi insya Allah kita tidak akan kehilangan nilai-nilai Idul Fitri, tidak akan hilang karena ada dalam hati kita sendiri, dan mari kita wujudkan dalam perilaku kita. Terima kasih banyak Bapak. Kemudian yang terakhir, Kiai, apa pesan dan harapan dari Kiai untuk perayaan Idul Fitri di tengah pandemi ini? Kepada warga Nahdien khususnya dan masyarakat atau komunitas muslim pada umumnya, marilah Idul Fitri ini kita rayakan dengan sebaik-baiknya dan tepat sesuai dengan situasi ini. Karena kita masih dalam situasi pandemi corona, ya kita laksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, meningkatkan daya tahan tubuh, imun kita, jangan lupa makan buah tadi, dan ibadah juga tetap jalan, kita maksimal ibadah kita, apa yang kita perjuangkan selama Ramadan kita lanjutkan, yang bisa kita lanjutkan di luar Ramadan. Kalau puasa Ramadan sudah selesai, tapi tadarusnya, qiyamul lailnya, berdoa, sosialnya kita lanjutkan setelah Ramadan, ibadah dengan penuh keikhlasan dan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi, atau bahasanya Pak Haji Munib, cerdas tadi, ibadah dengan ikhlas dan cerdas. Terima kasih banyak Kiai Agus Muhtasim dari Wakil Khatib Syariah Hidayah dan juga Bapak Haji Saiful Munib dari Kemenang Kabupaten Blitar.
Ya, memang kita harus peka terhadap keadaan kita saat ini. Tidak hanya beribadah, namun juga kepedulian kita terhadap sesama, melihat keadaan yang belum kondusif, masih tersebarnya virus corona. Ya Mbak, jadi kepedulian pada orang saudara itu bagian ibadah loh. Jangan tidak ibadah itu penting. Dan itu tetap harus kita tanamkan pada diri kita, menjaga orang lain. Itu ibadah yang luar biasa. Yang luar biasa. Iya, alhamdulillah. Ya, berarti banyak sekali nilai-nilai dari COVID ini. Iya. Hal-hal yang mungkin belum kita laksanakan pada saat adanya COVID ini. Semakin besar kepedulian kita terhadap sesama juga. Ya, terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Haji Saiful Munib dan juga Yai Agus Muhtasin atas waktunya dan juga ilmu-ilmunya menghadapi Idul Fitri ini. Hari Raya Idul Fitri selalu dinanti. Namun dunia sedang diserang oleh pandemi COVID-19. Tidak perlu kita bereuforia berlebih-lebihan. Tetap taat protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita saling menjaga. Tidak perlu mudik. Lebaran akan tetap asik. Demikian diskusi kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Zulia Khairunisa. Akhirul kata wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.